selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang dosen di Universitas Andalas cabuli mahasiswinya. Pria di Payakumbuh nekat kirim ganja dengan ekspedisi. Ayah bunuh anak tiri, hingga mak hitam kembali dioperasikan, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Seorang mahasiswi tingkat skripsi di Universitas Andalas dicabuli dosennya di rumah sang dosen sebulan lalu. Kasus ini terkuak setelah sang mahasiswi membeberkannya di media sosial. Kronologisnya, mahasiswi tersebut mendatangi rumah dosen untuk minta izin tak hadir dalam perkuliahan karena berencana keluar kota dan telah memesan tiket. Dosen bejat mengabulkannya dengan syarat yang tak senonoh sambil menggerayanginya. Kala itu, mahasiswi berhasil menghindar dan merekam peristiwa tersebut secara diam-diam. Dari kelihatan minta sembuh. Itu salah dia buat untuk nanti aku yang buat. Mengapa? Tidak ada yang menyingkirkan. Tidak ada karena buat apa. Maaf di, tidak baru Pak. Sekali lagi Pak. Aksi dosen itu pun dikecam mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menuntut Rektor Universitas Andalas memecat dosen yang tak bermoral. Selain itu, alumninya akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Dan untuk korban sendiri, di sini kami berupaya untuk membantu korban dan juga menghadirkan bantuan dan pendampingan untuk korban sendiri. Menindak keras dan mengimplementasikan yang peraturan yang ada, di mana korban akan mendapatkan haknya dan terduga pelaku juga akan mendapatkan sanksinya seperti itu. Kita akan mengawal kasus ini dan akan juga melakukan hal yang terbaik bagi adik-adik yang menjadi korban nantinya. Bahkan kami juga akan mendatangkan atau membawa pakar hukum atau pengacara yang terbaik bagi adik-adik ini yang ingin melaporkan kasus ini. Dan oknum tersebut kalau bisa dipecat atau dipidanakan. Namun sayang, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Andalas memilih diam. Hubungan telepon yang kami lakukan tak pernah direspons. Bahkan permohonan yang kami sampaikan melalui pesan di media sosial juga tak digubris. Dari Padang, Alfi melaporkan. Pasca bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, Kapolda Sumbar meminta anggotanya lebih waspada, terutama saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Kapolda memerintahkan mulai dari Polres hingga Polsek untuk meningkatkan penjagaan dan pengawasan dan antisipasi terorisme. Perintah itu disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Suharyono saat menggelar apel gabungan di lapangan Imam Bonjol Padang pada Kamis pagi. Selain pengamanan di tempat-tempat ibadah yang merayakan Natal, penjagaan dan pengawasan ketat juga dilakukan di sekitar kantor Polres dan Polsek yang ada di Sumatera Barat ini. Kapolda juga memerintahkan anggotanya untuk mengawasi dan melakukan tindakan rekayasa lalu lintas di semua jalur transportasi, serta melibatkan semua pihak agar tercipta keamanan dan kenyamanan masyarakat. Yang paling utama adalah terorisme. Kalau kita mengacu kepada kejadian di Jawa Barat, di Polsek Astana Anyar, itu tadi perintahnya sudah jelas, sudah tegas, jangan sampai terjadi. Ini otomatis kegiatan preemptif dan preventif ini kita akan melakukan operasi secara tertutup bagi adanya indikasi, andai kata ada
Alhamdulillah sampai saat ini di Sumatera Barat masih aman terkendali, tetapi kita juga tidak boleh underestimate. Selain itu, Kapolda juga mengimbau masyarakat agar bekerja sama melaporkan adanya perbuatan yang mencurigakan agar tindakan terorisme bisa diantisipasi. Alfi melaporkan dari Padang. Kamis pagi, puluhan pemuda Gereja Katolik gotong royong mempersiapkan atribut perayaan Natal di Gereja Katolik Mahakarya, Nagari Kota Baru, Pasaman Barat. Mereka memasang pernak-pernik Natal untuk menghias gereja. Selain itu, juga dipasang tenda di halaman untuk mengantisipasi membludaknya jemaat yang datang. Menurut pengelola gereja, persiapan sudah dilakukan sejak Rabu lalu. Ditargetkan, Sabtu siang, semua persiapan sudah selesai dilakukan. Sebab pada malamnya, gereja melakukan misa pertama malam Natal. Jemaat yang datang ke gereja Katolik ini berasal dari berbagai pelosok di Pasaman Barat. Setiap perayaan Natal, gereja ini selalu membludak. Sebab ini merupakan gereja pusat Katolik di Pasaman Barat. Ya, persiapan tempat, karena hari raya itu biasanya umat kita yang hadir luar biasa. Karena yang tidak pernah ke gereja sering itu kan itu. Lagi pula ini persiapan ini juga persiapan lomba gua Natal. Jadi lomba gua Natal ini sebagai motivasi untuk membangkitkan niat diri. Di Pasaman Barat terdapat 17 gereja yang akan menyelenggarakan misa Natal tanggal 24 dan 25 Desember. 10 gereja Katolik, 7 gereja Protestan akan menyukseskan perayaan Natal tahun ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sejak 4 hari lalu, gelombang pasang menghantam objek wisata Pantai Gandoria di Pariaman. Rabu sore, terlihat besarnya ombak yang memecah di bibir pantai, serta menggenangi kawasan pasir sejauh 20 meter. Bahkan kawasan yang biasa berpasir tersebut berubah menjadi telaga kecil. Para pedagang yang menyediakan tempat duduk di pantai harus menyelamatkan barang-barang mereka. Kawasan Monumen Angkatan Laut juga tak luput dari hantaman ombak, sehingga pelatarannya dipenuhi genangan air. Meskipun laut tengah mengganas, namun sebagian pengunjung pantai masih santai bermain ombak. Sebagian anak juga memanfaatkan genangan air laut untuk mandi-mandi, layaknya di kolam renang. Kalau lihatnya itu agak ngeri lah kalau udah besar kayak gini. Ya, tapi anak-anak senang kalau main sini kan. Nah, itu ya. Nggak takut ya anak-anaknya deh? Enggak lah, saya di atas kan mainnya. Menurut pedagang, gelombang pasang yang besar seperti ini jarang terjadi. Kalau kena ombak besar, kena sama angin kencang. Nampaknya pedagang kayak gini. Ya ganggu lah. Nah, pengunjung nggak bisa duduk di sini, nggak bisa santai. Jadi pengunjungnya was-was. Ombak besar ini diperkirakan akan terjadi hingga beberapa hari. Meski kondisi ini sangat berbahaya bagi wisatawan, namun tidak terlihat petugas yang berjaga di sepanjang objek wisata Pantai Gandoria. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.